Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai pembelajaran mengenai virus patogen pada hewan dan tumbuhan. Setelah sebelumnya kita belajar tentang virus patogen pada manusia. Diharapkan kalian nanti dapat menjelaskan beberapa patogenitas beberapa virus pada hewan dan tumbuhan dan hewan. Kita mulai dulu dengan virus rabies. Virus ini merupakan virus berselubung, memiliki genom single-stranded RNA untai negatif. Struktur virus membulat pada salah satu ujung dan datar pada ujung lainnya sehingga bentuknya seperti peluru. Patogenisitas virus rabies. Virus ini dapat menyebabkan infeksi pada susunan saraf hewan yang terinfeksi dan bisa menginfeksi anjing, rakun, kelelawar, dan kucing. Gejala hewan yang terinfeksi virus ini adalah sangat agresif, artinya dapat menyerang hewan lain atau manusia, kemudian takut terhadap cahaya dan suara, mengalami kelumpuhan pada kaki belakang, disorientasi, dan juga kelumpuhan pada rahang dan tenggorokan yang ditandai dengan keluarnya busa pada mulut. Penyakit ini dapat mengakibatkan kematian pada hewan yang terinfeksi. Cara penularan virus rabies dimulai dari gigitan hewan yang terinfeksi kepada hewan yang sehat. Kemudian virus ini akan menyebar melalui susunan saraf sampai ke otak dan juga ke jaringan ludah. Penyakit rabies merupakan penyakit zoonosis, artinya dapat ditularkan dari hewan ke manusia dan juga dapat mengakibatkan kematian pada manusia yang terinfeksi. Cara penularannya sama seperti cara penularan pada hewan ya. Jadi mulai dari gigitan hewan yang terinfeksi, virus akan menyebar melalui sistem saraf sampai menuju ke otak. Cara pencegahan yang paling efektif saat ini adalah vaksinasi. Telah tersedia vaksinasi untuk penyakit rabies baik untuk hewan maupun untuk manusia. Kemudian kita masuk ke Simian Immunodeficiency Virus atau SIV, termasuk golongan retrovirus, dan golongan ini sama dengan HIV pada manusia. Merupakan virus berselubung dan memiliki genom single-stranded RNA untai positif. Virus ini menginfeksi lebih dari 30 jenis kera, baik seperti Sutimanga B maupun simpanse, dan menyebabkan kelemahan respon imun pada hewan-hewan ini. Gejala yang ditimbulkan sama seperti HIV ya, dapat menyebabkan kematian, tetapi tidak dapat ditularkan ke manusia. Kemudian kita masuk ke virus berikutnya. Ini adalah virus yang dinamakan virus Cowpox atau cacar sapi. Virus ini merupakan anggota famili Poxviridae, satu famili dengan virus smallpox atau cacar, dan merupakan virus yang berselubung. DNA-nya atau genomnya berupa DNA untai ganda dan bisa mengakibatkan penyakit pada kucing, anjing, tikus, hewan ternak seperti sapi. Patogenisitas dari virus Cowpox, jadi virus ini dapat menyebabkan luka pada puting susu dari ternak yang terinfeksi, kemudian juga mengakibatkan luka pada tubuh binatang yang terinfeksi dan menular melalui kontak langsung maupun proses menyusui. Penyakit ini dapat mengakibatkan kematian pada hewan dengan respon imun tubuh yang lemah dan bersifat zoonosis, artinya dapat ditularkan ke manusia. Virus Cowpox ini menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi. Terdapat luka pada bagian yang secara langsung bersentuhan dengan bagian hewan yang terinfeksi, umumnya mengalami kesembuhan dengan baik ya, jadi jarang mengakibatkan kematian. Tapi sampai sekarang ini penyakit cacar sapi ini sudah jarang ditemui. Untuk virus Cowpox dan penemuan vaksin ini ada hubungan yang erat, di mana pada beberapa puluh tahun yang lalu, Edward Jenner mengamati bahwa seseorang peternak yang terkena cacar sapi itu justru terlindung dari penyakit cacar yang mematikan. Kemudian
ini maaf ya, bukan tahun 1976 tapi 1876. Jenner mengambil bagian luka dari peternak tersebut, kemudian di bagian luka tersebut dimasukkan ke kulit seorang anak laki-laki yang sehat, namanya James Phipps. Ternyata James ini terlindung dari penyakit cacar. Nah, mulai saat itu praktek vaksinasi ini digunakan untuk pencegahan penyakit. Kemudian setelah kita mengenal beberapa virus yang menginfeksi hewan, kita sekarang masuk ke beberapa virus yang dapat, ini masih di virus yang menginfeksi hewan. Ini ada Iridoviridae, ini merupakan kelompok virus yang menginfeksi serangga, ya. Jadi merupakan virus berselubung dan memiliki kapsid yang bentuknya icosahedra, genomnya berupa DNA untai ganda. Patogenisitas Iridoviridae ini akan menghasilkan beberapa warna pada serangga yang terinfeksi, tapi belum jelas diketahui dampak infeksi virus ini terhadap serangga. Kemudian ada bakulovirus yang juga menginfeksi serangga. Di dalamnya ada nuclear polyhedrosis virus dan cytoplasmic polyhedrosis virus, merupakan virus DNA, dan ini dapat menyebabkan kerusakan sel yang diinfeksinya dengan membentuk inclusion bodies untuk pertahanan hidupnya. Sebenarnya bakulovirus ini kita kenal sebagai virus yang cukup bermanfaat ya, terutama di rekayasa genetika. Di sini bakulovirus dipakai untuk pembuatan pestisida alami, artinya karena dia bisa menyerang secara spesifik terhadap serangga atau invertebrata, kemudian tingkat daya tahan hidupnya tinggi dan mudah ditumbuhkan. Di sini ada beberapa biopestisida dari bakulovirus ya yang telah dihasilkan. Jadi kita mengenal virus ini sebagai virus yang cukup menguntungkan. Selain itu, tadi sempat saya sampaikan bahwa bakulovirus ini dipakai sebagai vektor untuk ekspresi gen. Dalam ini untuk rekayasa genetika, jadi dipakai untuk proses cloning sehingga menghasilkan sintesis protein di laboratorium. Nah, kita masuk ke virus yang menginfeksi tanaman. Berbeda dengan virus yang menyerang hewan dan manusia, untuk virus yang menginfeksi tanaman cukup susah untuk diamati perkembangan hidupnya karena tidak mudah untuk ditumbuhkan dalam medium muatan. Hal ini disebabkan karena beberapa virus ini ada yang memerlukan protoplas atau ada yang tidak bisa ditumbuhkan secara in vitro di laboratorium, jadi harus secara in vivo. Penyusun struktur virus di tumbuhan sama dengan virus yang di binatang, dan karakteristiknya juga sama dengan virus yang menyerang di binatang. Demikian pembelajaran kita mengenai virus patogen pada hewan dan tumbuhan. Apabila nanti ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di forum chat atau kita bisa melakukan itu di Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.